Oke, sebelum kita mulai kembali, kita baca doa dulu ya bareng-bareng semuanya. Oke, wahid itsnan salasah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan langsung membahas dilanjutin ya di bait ke-62. Tapi sebelumnya kemarin yang Ustaz suruh hafalin sampai bab tajwid udah hafal semua belum? Hafal semua ya. Kemarin kan Ustaz izin tuh. Apa ada urusan di kampus, jadi insyaallah lah. Jadi insyaallah hari ini kalian store juga nanti dari awal sampai yang bab tajwid. Setelah itu kita materi. Kalian mau storean dulu atau mau materi dulu? Materi dulu aja ya. Oke. Udah spidol? Habis semua. Oh, ya udah berarti masa dulu saja kita bahas aja ya. Coba. Ini dia ya. Di sini bisa. Coba lagi. Oke. Coba lihat di bait 62. Kita mulai masuk ke hukum nun dan mim bertasydid. Oke. Coba Sofwan coba baca bait 62. Pakai yang itu sudah bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja apa? Wa adhiril gunnata min nunin wa min ini idza masyudida. Oke. Di bait yang ke-62 ini telah jelas Ibnu Jazari membahas bacalah dengung dengan jelas pada huruf nun dan huruf mim apabila keduanya bertasydid. Sekarang saya tanya dulu, apa yang kalian ketahui terkait nun sama mim bertasydid? Ada yang tahu? Ada yang bisa sedikit memberikan penjelasan? Oke. Sebelumnya nih, jadi yang namanya tasydid ini dia sama dengan seperti memiliki dua huruf. Jadi jika ada huruf yang bertasydid, misalnya huruf ro, dia bertasydid, maka pada asalnya ini sama dengan ada huruf sebelumnya yang sukun. Jadi ketika misal Ar-Rahman, nah ini kan bertasydid. Nah ini sama aja dengan Ar-Rahman. Jadi yang namanya bertasydid itu sama dengan seperti ada dua huruf. Gimana cara bacanya? Dengan ditekan, ada penekanannya. Nah, itu mengenai tentang huruf bertasydid. Nah, kemudian di sini di bait ini wa auhiril gunnata min nunin wa min mimin
idza ma syuddida. Bacalah dengung dengan jelas pada huruf nun dan mim. Apa maksud dari dengung di sini? Maksud dengungnya apa coba? Ada yang tahu? Guna. Ya, benar. Jadi dengung di sini yang dimana itu dengan yang disebut dengan guna. Sekarang coba gimana cara baca guna? Guna. Yes, dengung di sini yaitu guna. Yaitu dengan apa? Dengan menahan. Jadi misal contoh innama, nah ini misal bertasydid sama dengan menjadi innama. Jadi khusus di huruf nun dan mim yang bertasydid ini dia harus ada jeda sekitar beberapa detik, gimana ya bahasnya ya, waktunya itu kadarnya itu mengikuti kecepatan kita membaca. Nih, coba sekarang kalian lihat di buku kalian di pengertian guna. Coba Afwan, Aman tuh Pak Sofwan, Umar, Rizky. Umar coba baca pengertian guna situ apa? Gunnah adalah suara indah yang dikeluarkan dari pangkal hidung al-khasyun dan senantiasa menyertai huruf nun dan mim. Ya. Guna, suara indah yang dikeluarkan dari pangkal hidung. Kenapa penjelasan di sini penulis buku ini menjelaskan guna itu dengan suara yang indah? Karena bukan hampir setiap pembaca Al-Quran jika ingin memperindahkan bacaannya, itu salah satunya terletak di dengung, di guna. Innama, bisa diayunkan adanya kan, innama. Jadi apa, suara indah di sini itu tandanya itu bisa dimasukkan, bisa menjadi nada tinggi, nada rendah, nada sedang. Itulah yang dimaksud dengan suara indah di pengertian guna. Nah, cuma yang kita ingin bahas adalah nih, kadar guna. Nah, kadar guna itu mengikuti kecepatan ritme kita membaca. Jadi kita nggak bisa nih, pokoknya guna ini kadarnya 1 detik, 2 detik, 3 detik, atau sekitar 2 ketukan, 3 ketukan. Kita nggak bisa. Tapi kita bisa merasakannya ketika kita membacanya, entah itu pakai hadar, entah itu pakai tahqiq yang baca lambat. Nah, jadi gunah itu harus disesuaikan dengan kecepatan. Nah, kalian bisa tulis ya poinnya. Nih. Nah, coba kalian coba lihat di kesalahan-kesalahan dalam membaca guna. Ada nggak di situ? Ada kan? Ada nggak? Ada. Yang pertama, berlebihan atau kurang dalam kadar guna. Nah, gimana kita tahu? Contoh misalnya, misal kita coba baca surat An-Naba yang ayat yang pertama. Kita mau baca hadar, amma yatasaalun, maka guna pertamanya amma yatasa. Jadi kata ulama, tapi kalau misalnya
amma yatasa tadi dia apa namanya ketika baca tahqiq nih, amma yatasa nggak sesuai. Kalau misalnya dia bacanya amma yatasaalun, kalau misalnya kadarnya dia cepat amma yatasaalun, jadi disesuaikan dengan ritme bacaan. Kalau bacanya hadar berarti gunahnya nggak terlalu lama, jadi mengikuti. Biasanya kayak apa namanya, kalau kita latihan baca hadar, nah itu pasti nanti kelihatan tuh, oh ini ada yang gunahnya ada yang kurang, ketukannya ada yang kurang, karena nggak sesuai. Biasanya cara ngecek gunah kurang atau enggaknya itu biasanya ketika orang mendengarnya itu, oh kayaknya kurang enak nih, kayaknya oh nggak pas. Dia tahu dengan sendirinya. Karena apa? Gunah itu tadi dibilang suara lidah. Jadi ketika telinga dia yang mendengar, kayak yang aneh ya. Nah itu pasti bisa jadi ada kesalahan atau kurang di kadar gunahnya. Oke, sekarang coba lihat ini tingkatan gunah. Mazhab yang pertama itu ada kamilah, ada naqisoh. Kamilah itu sempurna, sedangkan naqisoh kurang sempurna. Jadi di mazhab yang pertama, yang kamilah, tingkatan gunah sempurna, itu ada di yang pertama. Kamilah itu ada nun dan mim bertasydid. Ada idgham di gunnah, ada idgham mislain, idgham mislain shogir, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, dan iqlab. Nah, di situ menurut mazhab pertama, gunnah di situ itu sangat sempurna, jadi tidak kurang. Sedangkan yang naqisoh itu ada di nun sukun dan mim sukun, idhar halqi, idhar mutlaq, dan idhar syafawi. Saya tanya, kenapa nun sukun dan mim sukun itu menurut mazhab pertama itu dia kurang naqisoh, dia masuk ke gunnah? Apakah di sini gunnah? Padahal dia nggak ditekan innama, tapi ternyata meskipun dia nggak bertasydid, tapi dia ternyata memiliki kadar gunnah yang naqis tengah. Ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu nggak? Jawabannya yang pertama, nun dan mim sukun itu termasuk huruf-huruf yang yang bisa dibilang tuh masuk ke al-khayshum juga dia. Kemudian dia memiliki sifat tawasud. Ada yang tahu?
huruf-huruf tawasud atau bainiyah? Ya. Tawasud. Nah, meskipun kalau dia bertasydid maka dia dianggap kamilah sempurna. Tapi kalau dia sukun maka dia tetap memiliki gunnah. Tapi dia tidak kamil, tidak sempurna gunnahnya, hanya sedikit. Contohnya misal di surat apa ya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta, kalian pasti ketika kalau misalnya bacanya an'amta 'alaihim, baca cepat, nggak dikasih gunnahnya, itu maka terjadi kesalahan. Makanya yang benar itu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Enak gak dengarnya? An'amta 'alaihim, bukan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang enak kan? Karena dia nggak dikasih tawasudnya. Tapi kalau misalnya dia dikasih gunnah, maka dia akan terdengar enak. Dan begitulah kaidah yang benarnya. Jadi yang dimaksud naqisoh di sini nun mim sukun, ketika dia sukun itu maka ada gunnah. Karena dia ada tawasud dan mim dan nun masuk ke huruf yang khaysyu. Di bawah tawasud apa? Di bawah tawasud. Di umar huruf tawasud. Coba kalian kalau misalnya kalian tutup hidung kalian, terus sebutkan huruf nun sama mim. Anidu azib, nggak akan bisa. Pasti maksudnya bukan nggak akan bisa, tersentak ya, kena ke hidung. Soalnya begitu emang. Nun sama mim dia masuk ke hidung, meskipun nggak sempurna. Kalau dia bertasydid maka kamil. Coba kalian misalnya tutup hidung kalian, baca nun bertasydid atau mim bertasydid. In nggak bisa. Nama so, pasti dia masuk ke hidung langsung gunnah. Tapi kalau misalnya dia nakis dia pasti dia setengah kayak gitu. Oke. Kemudian kalau menurut mazhab yang kedua ada huruf nun dan mim bertasydid. Yang pertama tingkatannya. Kalau di mazhab yang pertama itu dibagi dua, kamil dan naqis. Namun kalau mazhab kedua dia hanya mengurutkan tingkatan yang paling gunnahnya paling kuat, itu yang pertama dan nun mim bertasydid, kemudian jum gunnah, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan ikhfa dan seterusnya. Nah, sama yang harus diperhatikan dalam gunnah nih, ini yang penting ini. Yang pertama tadi kan kesalahan sering terjadi, berlebihan atau kurang dalam kadar gunnah. Nah, ini yang paling penting. Ketika kalian bacanya cepat, maka jangan sampai gunnahnya itu hilang, harus ada. Meskipun sebentar, apalagi kalau bacanya tahqiq yang pelan, harus lebih ada lagi. Inna anzalna
Artinya kadarnya ini mengikuti ritme bacaan. Oke, kemudian yang kedua, munculnya mat. Pada huruf yang terletak sebelum gunnah. Ada yang paham nggak? Munculnya mat pada huruf yang terletak sebelum gunnah. Oke, contohnya misal sering terjadi orang baca itu, jadi misalnya di nama, jadi ketika huruf hamzahnya, jadi harus masuk nama, bukan in am, paham nggak? Jadi ketika yatasa, jadi yang benarnya adalah langsung masuk bukan jadi a-nya itu dipanjangin dulu baru ke mim, paham nggak? Nah, kalau kita paham terus mendengarkan dengan jelas bacaan yang seperti tadi sih ada perbedaan. Bukan amma bukan in bukan in. Jadi hamzahnya itu di ayun dulu, dia kayak ada ya kecil, dia kayak ada matobinya dulu. Nah, inilah yang dimaksud dengan munculnya mat sebelum huruf yang gunnah. Jadi jangan sampai ketika ada yang bertasydid, mim atau sukun besar bertasydid, jangan sampai kita memanjangkan huruf sebelumnya. Ketika bukan nah, jangan sampai ada tambahan. Oke. Ada yang mau tanya terkait nun, sukun, dan mim bertasydid? Ada yang mau tanya enggak? Oke, masih ada sekitar 20 menit lagi untuk materi. Habis ini kita setelah materi kita murojaah matanya, kemudian setoran. Oke, yang pengen nggak terkait nun dan mim tasydid? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Rifki baca bait 62-63. Ini semua ya nih. Wa'afiyan dewafin wa'afiyan almi wa intaskun minun nafi'ala ba'in alal muhtari min ahlil adai. Oke, di bait ini Ibnu Jazari ingin menjelaskan terkait bab mim sukun. Yang pertama, dan bacalah huruf mim sukun dengan ringan atau samar disertai dengan dengung ketika menghadapi bertemu huruf ba. Hal ini menurut pendapat yang dipilih oleh para ulama qiraah. Nah,
sabab di mim sukun. Ikhfa syafawi. Menurut bahasa ikhfa itu sama atau tertutup. Sedangkan syafawi ialah bibir, syafatain, asyafah. Dengan istilah mengucapkan mim sukun dengan sifat antara izhar dan idgham disertai dengan dengung. Jadi ketika ada mim sukun, setelahnya huruf ba. Nah, ikhfa syafawi. Mim sukun setelahnya bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya itu dia dengan menyamarkan huruf mim antara izhar atau idgham disertai dengan dengung. Oke. Contohnya seperti yang ada di buku. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim. Nah, ada sedikit catatan di sini. Jadi ada beberapa yang berbeda pendapat para ulama mengenai pengucapan ikhfa syafawi. Ada yang dia dengan cara merapatkan, dia benar-benar rapat dia, benar-benar itbaq min ba'di inna rabbahum. Tapi ada lagi, ada juga yang membaca dengan furjah. Yang tahu dengan furjah, bibirnya itu nggak rapat dia. Inna rabbahum jadi rabbahum dia ada yang samar itu benar-benar langsung rapat mulutnya sehingga benar-benar mirip dengan huruf mim, atau dia hanya merenggangkan furjah, ada sedikit furjah, jadi nggak terlalu sempurna. Inna rabbahum. Nah, berarti rapat. Rabbahum bi. Jadi bibirnya itu dia ada yang rapat banget, ada yang nggak rapat. Kalau yang pakai furjah itu dari suaranya udah terdengar. Bedakan dengan rabbahum, dia nggak terlalu rapat bibirnya. Kalau rabbahum bihim, rabbahum bi. Nah, itu menjadi perbedaan. Jadi ada yang pakai kedua bibirnya rapat, ada yang dengan pakai furjah yang nggak rapat. Kalau Guru Ustaz dulu belajarnya rapat sempurna dia ngambilnya. Nah, jadi ketika kalian nanti baca ada mim sukun, kemudian setelahnya ada huruf ba, maka harus ditahan, dengung, samarkan. Inna rabbahum bihim, bukan inna rabbahum bihim, kan nggak enak benar juga. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Paham tuh? Yang mau tanya lagi?
langsung memabadak ketemu. Nah, iya. Yang paling simpel itu emang di mim sukun. Paling gampang, paling mudah diingat. Nah, sudah waktunya kita lanjutkan ke bait selanjutnya. Oh, di sini oke. Sebenarnya ada satu lagi pembahasan, namun Ibnu Jazari langsung membahas di baitnya itu sisa sama kuning. Di baitnya Ibnu Jazari tidak memasukkan terkait hukum selanjutnya, yaitu idgham mislain sabiyah. Taruh kami ya, kita ke bab ini itu. Ya, ini permanen. Nanti masuk saja aku sih itu. Ah? Enggak, masuk saja aku seminggu. Yang hijau. Ya. Itu bisa ya? Ya, habis. Idgham mislain sabiyah. Oke, ada yang tahu idgham mislain sabiyah itu apa? Idgham memasukkan mislain, dua huruf yang kembar atau serupa, yaitu masuk ya. Idgham mislain adalah memasukkan mim sukun pada mim berharokat sehingga menjadi mim yang bertasydid dan dibaca dengung. Nah, jika misalnya, jadi misalnya contoh mim sukun bertemu dengan mim, alladzi at'amahum min ju'. Nah, sebagian ulama menyebutkan jika mim
bertemu. Mim sukun bertemu dengan mim itu ada yang menyebutnya dengan idgham mimi. Itu mim sukun dengan mim. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada juga yang hampir mirip dengan pengertian di idgham mislain shogir. Yang tahu? Nah, contohnya misal yudarikum. Nah, ketika mim sukun ketemu dengan mim, dia namanya idgham mimi. Dia pakai dengung. Alladzi at'amahum min ju'. Nah, tapi ada juga dalam Al-Quran yang hurufnya sama. Nih. Yang hurufnya sama bertemu. Sebelumnya dia sukun, setelahnya dia huruf hidup. Nah, kalau kayak gini apakah pakai dengung juga? Yaudah, gimana? Nggak bisa. Jadi hanya sekedar dimasukkan. Makanya sebagian ulama jika dia mim ketemu mim dia itu idgham mimi. Alladzi at'amahum min ju'. Tapi ketika ada huruf yang sama yudrikumul, nah maka ini yang masuk di sini sebagai tulang belakangnya. Idgham mislain shogir. Ya maksudnya ke idgham mislain shogir. Kaf sukun. Yang pertama sukun, cara bacanya maka seperti huruf selanjutnya yang bertasydid. Itulah yang dinamakan idgham mislain shogir. Paham dong? Oke. Tulis dulu. Oke, besok minggu depan kita tidak ada halangan. Ketika bertemu kembali kita masuk ke bait yang ke-64. Sekarang kita dari paham lagi. Ada yang mau ditanya enggak? Terkait Syafawi sama mislain shogir. Jadi arti idgham mislain shogir masuk dua huruf yang serupa ada? Iya. Makanya kenapa ini karena sama ya dari penjelasannya.
namun ulama yang menyebut itu namanya umumi dan sesuai dengan dengung. Tapi kalau yang ini tidak dengung, coba dimasukkan. Oke, kalau udah ada yang mau tanyain, Ustaz kasih waktu 10 menit untuk kalian lancarin sampai bab tajwid. Dari awal ke bab tajwid. Kemudian baru maju store satu-satu. Dari bait satu. Ya. Ada yang punya pulpen? Boleh pinjam? Oke, syukur. Manzumatul muqaddimah fi ma yajibu ala qari Qur'an an-nama Imam al-Bukhari wa Jadil Qur'an bin Muhammad bin Ali Manzumatul muqaddimah fi ma yajibu ala qari Qur'an an-nama Ini isinya 2 kan ya? 2 kan ya? 2 jam ya? Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyi wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri Qur'an wa muhammadin yujibun alihi hasan wa syururi wa anana kharij al-hurufi wa sifati yadidu bi asahil muqaddim muharrir tajwid wal mawaqifi wa malati usnadana sahifi min kulli maqta'in wa maqsulin biha wa da'in mustaqim biha babul makharijul huruf kama kana syara'ul ladzi yaqdaru ma yastaya sujudi alif wa ukhtaha huruful madin hawa ila kani thumma li aqsal hati hamdulillah thumma li wasli fa'ila adana wa yuqalu wal qafu wa lisan al-hafu asfaru wa masru fa'im ya Allah ya Rasul syaitan al-naha wa nahya syirri syaitan wa min tarfi ta'ala amin wa dani dhalina dakhala Wabba'u wadalu watamilu wa minhu yatana ya'asabiru minhu wajazarikana yasubla wadalu wadalu wa ya'asabiru mutadekima wa min kullashara ma'afafina ma'alihi musabihi wa mutlibisharabini ma'abubahimu amamu inna hadihi ma'afafina ma'abawi sisatinya sifatu hadalim ma'afafina Tuhan Tuhan musafir aina yakni syaitan tumadikul manusia fa'atlahu syadidul halal fa'ajibul wa baina dikun syadidul wa sabun wasadu dadun ta'udhu mitbaqa wa faradin tubiru wa safiru hasadun madari musim walakin kutubu
Jofi Ali Babut tajwid والأخذ بتجويز لأنه فيه إله وانزل وحدث من وصلا والرواية بالتلاوة والشهادة وهو يتقرب وإقامه في حقها كل صفة ومستحقها مراد كل واحد بأصله ولفظ في نذيره وليس بينهما من التأويل إلا ليضل بفقه هو عليه التلاوة وزينة فهو عبارة الشفتين وهو عبارة في حقها بكل صفات مستحقة كل صفات مستحقة وفق كل واحد بأصله ولفظ في نحوه ومن الذين في المتقين وبين نحن وشديد وليس بينه وبين الشديد Belajar boleh. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari al-Qur'an an ya'lama min nazmi imamil huffadi wa hujjatil qurra'i Muhammad bin Ali bin Yusuf bin al-Jazari al-ma'ruf bin al-Jazari rahimahullah ta'ala al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'a fi rabbin sami'in Muhammad bin al-Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma'a muhibbihi idh wajibun alaihim hatta qabla syuhuril awal an ya'lamu makharijal hurufi wa sifati liyatbitu bi ashabil lughati muharriri tajwidi wal mawaqifi wa maladi rusikumat wa maladi rusimatil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'un talaqun tuktab biha babun makharijal huruf makharijul hurufi sab'ata asyar alladhi yaqadu man tabat
Dijaufi alifu wa utaha wahi hurufu madin hawa'i tantahi Sumali aksar harfi hanjin ha'u Sumali wastihi fa'ain ha'u Adnahu yunfa'uha wal qafu Aqsal lisani fawqu summa kafu Asfaru wa bastu fajri wa shinu ya Qalbu min syafatihi waliya Ladrasa min naisara aw yumraha Walam wadna intaha Wa nunu min tarafihi ta'disalu Wa yudanihi min dharin adkhalu Wa dalu wa taminhu wa min Yasana ya wasahibu mustafil Minhu wa min Pakistana ya sotla Wa dalu wa talil ya Min warfaihima wa min Masyafa farfama Abrakitana ya yusrifa Bishabataini wa ubahumimu Wa kunatu akraju wa raisumu Babu sifatul huruf Babu sifatil huruf Sifatu hajarun marifun mustafil Munfatihun musmatatun wadiddakul Mahmusuha fahatta wa syaksun sakat Syadiduha labdu ajil qatin bakat Wa baina rifrin syamuni wa solar Wa sab'u min fusadaqin fil hasar Wa sadudun ta'udha'un mutabaqa Wa farra misfil hurufil huruful laqab safilu hasadun wa zayun sinu Wa qala'ihi hujjatin walinu Wa unaya'un sukina wa fataha Wa bayahuma al-inhirafu sayyiha Babu tajwid Wal akhdu fi tajwidi hasmun lazimu Malamu sahihil qurana hafimu Bi'annahu bihi ilahu anzala Bi'annahu bihil ilahu anzala Fahada minhu ilayna wa salat Wa huwa aidun hilyatut tilawati Wa zinatul adai wal qira'ati Wa huwa ya'ta'ul hurufi haqqaha Wa fi sifat min kulli sifatin wa mustahaqqaha Wa raddu kulli wahidin bi aslihi Wal amru bi nadhiri kamithlihi Mukammilan ghairi matakallufi Bilutfi fin nutqi bila ta'asufi Wa laysa bainahu wa baina tarkihi Wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadun bi'in bi fakrihi siap maju aja ya. Manzumatul muqaddimah fi ma yajibu ala qari'i an ya'lama Qari'il Qur'an an ya'lama min nazmi imamil huffazi wa hujjatil qurra'i Muhammad ibn Ali ibn Yusuf ibn al-Ma'ruf ibn al-Jazari rahimahullah ta'ala. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji'an fi rabbin sami'i Muhammad ibn al-Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyi wa mustafa Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma ala qari'ihi an ya'lama wajibun alaihi muhattam qabla syuru'i awwalan an ya'lamu wa kharijal
hurufi wa sifati liyafidhu bi afsahil lughati muharrir tajwidi wal mawaqifi wa alladhi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ba'i'un salam takun tuktab biha babul makharijul huruf makharijil huruf fi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ihtaban lil jawfi alifu wa uktaha wa hi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li waslihi fa ainun ha'u adnahu ghainun ha'u hawal qafu aqsal lisani fawqu summal kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya wadudu min hafatihi idwaliya latrosa min aisara aw yunnaha walamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarfihi tahtu ja'alu wa rayudanihi li dhahrin adkhalu wa ta'u wa dalu wa taminhu wa min ulyasana wa safiru sana ya sana ya wa safiru mustaqim min kulli min minhu wa min fawqisana ya sufla wa dhalu wa salil ulya min tarafaihi ma min kulli batnisha min tarafaihi ma wa min kulli batnisha wa min batnish syafa fal fama atrafis sana ya mushrifa lisyafatainil wa uba wa gunnatun makhrajuhal khayshum babu sifatil huruf sifatun hajahrun warihun mustafil munfatihun musmatatun wa tidakul mahmusuha fahasahu syahsun sakat syadidul halaku ajin qatin bakat wa baina rihun wa syadidilin umar wasaba'ul sotuk tidkid hasar wasadu ta'udhu unutbaqo wa farra min dubbil huruful mutlaqo safiru hasadun wa zayun sinu qalqalatun bujjadin walinu mahmusuha wawun wa ya'un sukina wan fataha qabla shima wal inhirafu sahiha walinhirafu sahiha fil lami wa rawa bit takririn ju'il walit tafashishi dodan istatil walit tafashishi dodan istatil babut tajwid wal ahzu bit tajwid hatmun lazimu malam yusahihil qurana asimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina asala wa huwa aidun hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa iqta'ul hurufi haqqaha min kulli sifatin wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة به ila riyadatum ri'im bi faqihi.
مقدمة فيما Mandumatul منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم من نظم إمام الحفاظ وحجة القراء محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن جزاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. يقول راجع في رب سامع محمد بن الجزاري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم مخارج الحروف إذ واجب عليهم حتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف وصفاته ليلفظوا بأصح اللغات محرر التجويد والمواقف محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر للجوف ألف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحرف همز هاء ثم لوصله فعل حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم شين يا والضاد من حافته إذ وليا والضرس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والله يدانيه للظهر ندخل والطاء والدال ومنه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وتاء العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء الميم وكلمة مخرجها الخشم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورق مستفيض منفتح مصمتة وجد قل مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجدقة بكت وبين رخ وشديد من أمر والسبع من خص ضد كذ حصر والصاد ضاد ضاء المطبقة وفر من لد الحروف المطلقة صفيرها صاد وياء سين صفيرها صاد وزاي سين قلقلة كتب الجد واللين وهو وياء سكينة والفتح قبلهما والانحراف صحيحا في اللام والواو بتكرير جعل ولتفشي الشين ودان الصغير. باب التجديد والأخذ بالتجديد حتم لازم ومن لم يصحح القرآن آثم لأنه به الله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو عيد حلة التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفات ومستحقها ورد كل واحد وأصله ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف
باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه. Oke. Ustadz dulu kalau abis toran, entah itu matan atau hafalan tuh biasanya itu diulang abis toran nih, bukan sebelum setoran. Abis toran itu biasanya kita suruh ngulang 5 sampai 10. Biar apa? Biar lebih melekat. Soalnya kalau misalnya kita ngulangnya sebelum setoran itu masih banyak salah-salah kan. Tapi kalau habis setoran itu biasanya kita kebayang tuh, oh tadi kita salah di sini, salah di sini. Nah, kalau bisa ketika entah itu matan ataupun hafalan Al-Qur'an, ketika habis setoran, ahsannya kalian ngulang 5 sampai 10 tanpa buka buku. Sama kayak hafalan Al-Qur'an. Kalau kalian mau kuat hafalannya ya, 5 sampai 10. 5 masih kurang, 10 lah. Tapi 5 juga udah lumayan kalau misalnya emang udah kuat ya. Yang penting jangan dibuka buku atau Al-Qur'annya. Ketika salah, kalian jangan langsung lihat tapi mikir dulu. Ini apa ya? Ini tadi lupa di sini nih. Pikir dulu, bayangin. Kalau saya tanya, kalian kalau ketika pas setoran hafalan atau matan itu ada gak di pikiran kalian kayak bayangan gitu? Ya qulu roji ya. Bayang nggak? Atau cuma nggak ada bayangan sama sekali? Bayangan di bukunya ada gak kalian? Ada kan? Nah, kalau ada tandanya insya Allah kuat. Tinggal kalian beberapa kali rutin murojaah dan maksiat, insya Allah kuat. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada di bayangannya nih, bacaan nggak ada bayangannya, itu tandanya itu hafalan kalian belum masuk ke kepala, hanya sekedar di bibir dan mudah untuk lupa. Biasanya kalau kayak gitu itu belum banyak pengulangan atau ketika menghafal nggak terlalu fokus. Jadi ketika dia salah dia nggak tahu, hanya sekedar doang. Oke, masih ada waktu nggak? Masih ada waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Ustaz minta yang tadi kalian coba ulang 3 atau sampai 5 kali kok. Minimal 3 lah. Jangan buka bukunya. Dari awal aja. Jangan buka bukunya, tutup. Kalau lupa mikir dulu sampai sekitar 10 detik, nyerah baru buka biar kuat. Soalnya nanti kalau misalnya habis kali setoran nih langsung tinggal, ntar melakukan hal lain, yang lain lagi, nah hilang lagi nanti. Oke, ulang sekarang 3 kali dulu. Kalau waktunya cukup 5. Kita sampai jam berapa? 2:45 ya? 2:45 kan? Oke, masih ada waktu 10 menitan. Ulang sekarang. Nanti setelah itu kita baca, nanti kalian juga PR lanjutin lagi hafalannya nanti sampai bab apa tuh setelahnya tuh sebelah kanannya. Nanti kalian ngulang dulu biar nggak kacau nanti yang bawahnya tukar-tukar. Oke, jangan buka bukunya. Lihat dulu yang salahnya di mana. Oh, salah di sini nih. Nah, kalau udah tahu udah yakin, tutup, baca murojaah. Sama kayak hafalan Al-Qur'an, matan juga begitu. Kalau mau kuat, coba baca sama murojaah masing-masing. Manzumatul muqaddimah fi ma yajibu. Baca masing-masing murojaah, nggak usah bareng-bareng, tapi masing-masing pribadi masing-masing. Ulang. Latihan. Nanti kalian bisa praktekin ketika di hafalan Al-Qur'an kalian. Kalau mau kuat, kan udah lancar nih surat ini. Oh, misalnya aku surat ini udah hafal, udah lancar. Tutup Qurannya, murojaah lagi. Berusaha untuk membayangi. Lupa jangan langsung lihat, pikir dulu, bayangin. Udah nggak dapat sama sekali, baru lihat. Nah, proses itu nanti yang bakal menjadi hafalan kalian menjadi lebih kuat karena kalian melewati proses itu. Karena proses itu tuh membuat otak kalian tuh menyadari suatu hal, aduh, mana saya pernah lupa nih, nggak dapat nih, ternyata ini. Kalau kalian hanya sekedar ngaji, lupa langsung lihat, itu nggak kerekam ke otak. Jadi respon otak tuh kayak belum gitu. Jadi gitu caranya. Ya, sekarang ulang.
lima fima manzur lima fima wali Quran yang min kulli muqtarin ma'zulin biha wa kalam takun biha babun maqalid babun maqalid asbalu wal wasbati yushini awal min akati idwaniyan terus nabi Muhammad hawala kudnaha mudaha wa malik wa kita jatuh wa qala wa dadu wa yamin wa qala Bismillahirrahmanirrahim.
يقول رجع في رب سميع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع مدبه وبعد إن هذه مقدمة في معنى قريبا علما إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليرتبوا بأصول صفاتها محرر التجويد والمواقف وعمل الصنف المصاحف من كل مقطوع موصول بها وتعرف ذلك بها وابن أقوال مخارج الحروف مخارج الحروف بعد عشر التي يختارهم عن السبب في ألف وأخرى حروف مد وإلى التعريف ثم لأقسم فيها مكانه ثم لأصله فعنه أدناه وين روحا وقفوا أقصى لسان فوق ثم الكافر أصبحت والوصف فنعم الشريعة وقضوا لرحمته وليا وسمع الكتاب وأولناها ولعناها سمعتها والطاء والدال والتامين والثنايا والصفير مستقيم منه ومن فوق الثناء والسفلى من رفعه ومن شفا فمع الثنايا المصيبة بشحتين وأمين وظلة مغرب sifat wajah mustafil mustaqim adittakul mahmusuha fahatta usyasakan syadiduha lauduk ajin fatin bakat wa bainari syadidi bin umar masab'al musallim fil hasar wasadud wasadud bil huruf mudaqam Sofir wa sadud dinamisihi Perkara itu terpujian Udah 3 kali belum? Muhammad
Oke, nanti kalian lanjutin lagi, kita baca dulu bareng-bareng sebelum kita tutup. Kalian nanti hafalin sampai bait yang ke 40. Ini kan 33 berarti nambah 7. Ya kita baca dari awal lagi ya. Terus kita sampai bait 40. Oke. Wahid isnain salasah. Manzumatul muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani an ya'lamah min nazmi imamil hufadhi wa hujjatil qurra'i Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf al-Ma'ruf bin al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Al-Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji afwi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyhi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqari'il qur'ani ma'a muhibbihi wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fima ala qari'ihi an ya'lamah in wajibun alaihim muhatamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was-sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa mallazi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'i'un salam takun tuktab biha babu makharijil hurufi. Makharijul hurufi sab'ata asyar ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabaru lil jawfi alifu wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi thumma liqasal halqi hamzun ha'u thumma liwaslihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqul thumma al kafu asfalu wal wastu fajimu shinu ya wal dhadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aysara aw yumnaha walamu adnaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu wa rayudanihi li dhahrin adkhalu wa ta'u wad dalu wa ta minhu wa min sanaya wa safiru mustakin minhu wa min fawqi sanaya sufla wa dha'u wa dalu wa salil ulya min tarafayhima wa min batni syafah fal fa ma'a tarafi sanaya musyrifah li syafatainil wawu ba'un mimun wa gunnatun makhrajuhal khayshumu babu sifatil huruf sifatuha jahrun wa rikhun mustafil munfatihun musmatatun wa liddakul mahmusuha fahasahu syakhsun sakat syadiduha lafdu adidqatin bakat wa baina rikhwin wa syadidilin umar
وسبع علو خصاد كذ حصر وصاد ضاد ظاء مطلقة وفر من لب الحروف المطلقة حصاد وزاي سين وقالات كتب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا وبلغهما والانحراف صحيحا باللام والراء وبتحرير جعل وللتفشش ضادا استقل باب التجويد بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه باب الترقيق فرقيقا مستفلا من أحرفي وحذرا تفخيم لفظ الألف وهمز باب استعمال الحروف وهمز الحمد أعوذ اهدنا ثم لما لله لنا وليتلطف على الله والميم من مخمصة ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي على الشدة والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوة نجات الثت وحج الفجر فبين مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحص أحق الحق وسين مستقيم يسقو. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Nakhtatim bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Oke, insyaallah pekan depan nggak ada halangan, insyaallah kita akan lanjutkan. Kalau misalnya pekan depan yang tadi udah hafal sampai bait yang ke-40 bisa nanti distorkan. Ada yang mau tanyain? Kelas? Oke. Ustaz pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.